Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu guru yang hebat, apa kabar? Hari ini saya Muhammad Hanafi akan membagikan aksi nyata Merdeka Belajar. Langkah ini merupakan langkah awal memahami apa itu Merdeka Belajar. Tujuan modul ini adalah sebagai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik Merdeka Belajar terdiri dari 5. Yang pertama adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Mendidik dan mengajar. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Langsung saja kita masuk kepada modul 1, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah tentu seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Apa peran saya sebagai guru? Ingin menjadi guru seperti apa saya? Apa peran saya sebagai pendidik? Tidak dipungkiri bahwa peran pendidik apakah penting bagi perkembangan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui peran penting kita dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran yang kita lakukan. Sebagai pendidik, harus terus berinovasi dalam mengemban tugas, harus terus mengembangkan diri baik teori-teori pembelajaran maupun praktek-praktek baik dalam pembelajaran. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu, sebagai pendidik, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Kita harus memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan, agar anak-anak kita bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita dengan harapan kedepannya mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya, di mana kehidupan masa depan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang ini. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Praktek-praktek baik dalam mengajar di kelas, hinggalah menemukan sebuah formula yang ampuh untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas agar kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. Pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang Bapak Ibu guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Menjadi manusia secara utuh, manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan sayogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Apakah cara mendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid tersebut? Mari Bapak Ibu, kita menjadi Bapak Ibu guru yang dicintai oleh murid dan juga dicari oleh murid kita. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Terdapat 3 kodrat murid yang perlu kita tahu. Kodrat keadaan. Pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca perubahan tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengemudikan laju pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu? Kodrat yang kedua adalah kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman belajar sesuai di mana murid itu tinggal. Kemudian kodrat yang ketiga adalah kodrat zaman. Ini yang kita temui saat ini. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa dicegah. Zaman berubah,
cara mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Sebagai pendidik, dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar murid sesuai dengan perubahan zaman. Zaman sekarang adalah zaman digital, sehingga kita sebagai guru harus mampu mengajar dengan digital agar bisa sesuai dengan perubahan zaman sekarang ini. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh dengan asas Trikon. Apa itu asas Trikon? Di sini terdapat 3 asas Trikon yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya. Dalam pembelajaran selalu diselipkan nilai budaya positif yang ada pada masyarakat. Yang kedua, konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada peserta didik, sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Berikutnya, konsentris, pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Ini harus kita terapkan dalam pembelajaran. Memasuki modul yang berikutnya adalah modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini, budi pekerti, setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Teori konvergen dalam pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibunya. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya adalah modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Di sini terdapat 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidikan tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dalam kehidupannya. Yang kedua, sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangon karsa dan tut wuri handayani. Hal yang ketiga perlu kita ketahui adalah Merdeka Belajar abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut ini adalah cara membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Demikian Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan senantiasa diberikan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.